Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara masih membahas bagaimana soal Pilkada Jakarta menakar efek Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024 setelah sosok Anies Baswedan ini tidak mendapatkan tiket untuk berlaga di Jakarta. Masih bersama saya sudah ada Bung Arya Fernandes, kemudian juga ada dari Pramono Rano, kemudian juga dari Mas Anies, kemudian juga dari RK Suswono, juga ada Mas Viva. Saya ke Mas Arya. Mas Arya, ini kan kalau tadi Anda mengatakan ini Pilkada Jakarta tidak terlalu kompetitif karena tidak ada aspirasi suara warga. Kita tahu nama Anies Baswedan ini ya bisa dirata-ratakan basis suaranya 45%. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan saya adalah kemana nantinya suara pemilih Anies Baswedan? Benarkah ke salah satu pasangan calon ataukah memang benar akan ada gerakan anak abah dalam tanda kutip untuk mencoblos 3 paslon tersebut? Itu artinya suara itu nggak sah. Baik, kalau kita lihat sejak 2017 ya, dan kemudian Pilpres di 2024 maksud saya, itu sebenarnya pemilihnya Pak Anies ini sudah teruji. Dia teruji dalam kompetisi yang kompetitif di 2017, ketika itu putaran kedua. Di putaran pertama Pak Anies kalah dengan Pak Ahok, ya. Kemudian di putaran kedua menang dengan angka 57%. Nah, kemudian teruji lagi di Pilpres yang kompetitif di 2024. Artinya dalam rentang waktu itu sebenarnya Pak Anies memiliki basis suara yang loyal, yang jelas, ya. Dalam kondisi Pilkada Jakarta tentu saya kira faktor endorsement dari beliau ini akan sangat mempengaruhi wajah Pilkada DKI. Siapa yang akan menang, kemana suaranya akan berlabuh. Tapi kita ambil contoh misalnya Pilpres 2024 kemarin. Pak Jokowi sebagai petahana kita kenal punya daya dorong, daya pikat yang besar. Di saat awal ketika itu Pak Jokowi dilihat oleh masyarakat mulai condong ke Pak Ganjar ketika itu, Pak Ganjar suaranya cukup naik tinggi, kemudian pada satu titik mengalami masa peaknya, stagnasi dan perubahannya Pak Jokowi mulai kelihatan mengendorse Pak Prabowo dan mulai terjadi perubahan. Di Pilkada DKI Jakarta saya kira pilihannya tentu di sisi Pak Aniesnya ya. Apakah Pak Anies akan menunjukkan dukungannya kepada salah satu dari 2 kandidat ini, apakah ke Pak Pram atau Pak RK, dan itu saya kira akan menentukan. Karena kalau kita lihat basisnya suara Pak RK itu kecil di bawah Pak Ahok. Pak Ahok itu sekitar 30% berdasarkan survei terakhir, Pak RK hanya kurang dari 20%. Mas Pram juga saya kira mungkin juga lebih kecil dibandingkan Pak RK. Jadi saya kira setengah dari populasi Jakarta itu masih akan dipengaruhi oleh kemana Pak Anies Baswedan. Tapi yang juga kemudian jadi pertanyaan saya, apakah nanti Anies Baswedan ini akan menunjukkan keberpihakannya ke Mas Pram atau ke Bung RK? Itulah yang kemudian jadi pertanyaan untuk mempengaruhi, atau memang ya sudah tidak akan kemana-mana nih? Ada 2 pilihan saya kira. Pilihan yang pertama itu akan bergantung soal Pilpres 2029. Ya. Kalau itu dilakukan, saya kira Pak Anies akan memilih posisi netral. Karena bagaimanapun tentu beliau akan bergantung lagi pada partai, meskipun Pak Anies nanti akan membuat partai politik ya. Kalau kita lihat klausul pencalonan itu kan masih mengacu pada perolehan suara partai di 2024. Jadi untuk menjaga hubungan dengan partai, bisa saja Pak Anies akan memilih posisi netral. Ya. Tapi kalau misalnya Pak Anies, tapi bisa juga kemungkinan Pak Anies memilih di antara Pak RK dan Pak Mas Pram. Ya. Seberapa besar peluangnya, netral atau mengendorse? Saya belum tahu, kita lihat tergantung Mas Harian dan teman-teman. Tapi kalau kita lihat tentu saya nggak tahu dua-duanya kemungkinannya besar. Karena hubungan dengan PDIP mulai membaik ya. Ada Pilkada DKI, ada Jawa Barat gitu ya. Dan Pak Anies juga sadar PDIP juga saat ini mungkin di Pilpres 2029 kalau hubungannya membaik, mungkin Pak Anies bisa salah satu kandidat potensial di PDI Perjuangan. Ya. Tapi di partai-partai lain mungkin posisinya lebih sulit ya, karena susah membayangkan bagaimana beberapa partai pendukung Pak Anies terutama ya, yang kemudian seolah menunjukkan ada proses penjagalan di pilkada, kemudian Pak Anies mendukung
koalisi RK misalnya, itu sepertinya susah membayangkan. Dan mungkin untuk saat ini posisi netral mungkin menurut saya itu lebih akan dipilih oleh Pak Anies. Posisi netral akan lebih mungkin dipilih untuk saat ini. Untuk saat ini. Benarkah demikian, Pak Sarin? Ya, jadi gini, kita harus lihat ke belakang bahwa semua sudah tahu, semua lembaga survei menangkap bahwa preferensi warga DKI Jakarta terhadap pilkada yaitu ke Anies. Dan yang kedua adalah Ahok. Itu tidak bisa dipungkiri. Betul. Yang kedua, ternyata bahwa apa yang menjadi aspirasi warga masyarakat ini kan tidak tertangkap dengan baik oleh elit politik. Buktinya adalah apa yang menjadi keputusan di elit politik partai tidak mencerminkan apa yang menjadi aspirasi warga. Nah, selanjutnya, kalau kita lihat di sekitar 40 daerah yang saat ini ada kota kosong, itu kan calon tunggal, kan ada kota kosong yang disiapkan bagi warga masyarakat yang tidak memiliki ataupun tidak seaspirasi dengan apa yang menjadi calon. Artinya bahwa haknya itu terfasilitasi melalui kota kosong. Dan kita patut bersyukur bahwa ternyata saat ini kan sedang dilakukan judicial review terhadap itu. Bahwa ada aspirasi bahwa kenapa ketika calon tunggal disiapkan kota kosong bagi masyarakat yang memiliki aspirasi berbeda. Itu kan di daerah, tapi kan kalau di Jakarta tidak ada melawan kota kosong. Itu kan tidak ada kotak itu. Nah, sehingga kami melihat bahwa sudah sepatutnya pembentuk undang-undang maupun juga para pengamat misalnya untuk mulai mengkaji ini bahwa biar bagaimanapun ada aspirasi warga yang tidak memiliki preferensi terhadap apa yang ada. Sehingga ini kan harus terfasilitasi secara demokratis pula. Nah, kita melihat bahwa kemarin ada berita telah diajukan judicial review, harapan kita bahwa itu juga menjadi bagian dari fasilitasi terhadap apa yang menjadi aspirasi warga sehingga dapat disalurkan. Nah, itu. Dan selanjutnya tentunya bahwa apa yang menjadi pilihan Mas Anies ya tentunya kita belum tahu apa yang menjadi pilihannya. Tapi bahwa faktanya begitu banyak masyarakat yang tidak menjadikan apa yang ada ini sebagai bagian dari pilihan-pilihannya. Nah, di mana menyalurkannya? Nah, ini bukan sesuatu yang tidak sadar. Ini adalah sebuah gerakan sadar. Nah, kita bisa memaknai bahwa gerakan ini adalah bagian dari perlawanan terhadap keputusan elit misalnya. Karena apa? Karena diametral antara apa yang diputuskan elit dengan apa yang menjadi fakta aspirasi warga masyarakat. Ya kita lihat nanti. Kita lihat nanti. Tapi saya